Oke, selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas bentuk akar ya. Tapi langsung ke pembahasan soalnya. Langsung saja di soal yang pertama. Di sini kita mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk akar. Itu 3 kali X pangkat setengah. Gimana caranya mengubah bentuk eksponen perpangkatan ini menjadi bentuk akar? Maka harus diingat kembali bahwa pangkat-pangkat yang bentuknya pecahan, maka itu sebenarnya ada kaitannya dengan bentuk akar. Contohnya adalah, contohnya kalau misalnya ada A pangkat 1/2 atau pangkat setengah, maka ini sama halnya dengan akar dari A. Ya, karena akar A ini sama dengan pangkat setengah. Berarti kalau ada A pangkat 1/3, berarti itu sama dengan akar pangkat 3 dari A. Jadi sebenarnya akar A ini adalah akar pangkat 2. Ya. Tapi disederhanakanlah menjadi akar A. Berarti kalau ada A pangkat 2/3, berarti itu sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Jadi seperti itu. Ya, berarti kalau ini berarti adalah 3 kali X pangkat setengah, berarti 3-nya dikali dengan, berarti X pangkat setengah itu berarti sama dengan akar pangkat 2 dari X. Sampai sini mengerti ya? Maka bentuk akarnya menjadi 3 kali akar X atau 3 akar X. Ya, berarti kalau misalnya kita buat contoh yang lain, misalnya ada 2 X pangkat 2/3, berarti ini sama dengan 2 kali X pangkat 2/3 ini berarti bisa diubah menjadi bentuk akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Jadi konsepnya adalah penyebutnya ini adalah akar pangkat. Berarti kalau 3 di sini berarti akar pangkat 3. Sedangkan pembilangnya menjadi pangkat si variabel X-nya. Itu. Ya. Contoh yang lain adalah 3X pangkat 2/4. Berarti ini sama dengan 3 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 2. Jadi seperti itu, walaupun sebenarnya ini masih bisa kita sederhanakan. Ya. Oke, itulah mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Oke, langsung soal yang kedua. Soal yang kedua menyederhanakan bentuk akar. Ya. Contohnya adalah akar 50. Maka untuk mengubah seperti ini, maka kita ubahlah yang di dalam akar ini menjadi perkalian yang dimana salah satunya itu bisa ditentukan nilai akarnya bulat. Seperti itu contohnya akar 50 ini berarti bisa kita ubah menjadi perkaliannya menjadi 25 dikali 2. Kenapa enggak 5 kali 10? Karena kalau 5 kali 10, akar 5 itu kan enggak ada bulatnya. Akar 10 itu juga enggak ada bulatnya. Maka enggak bisa kita buat menjadi 5 kali 10. Maka yang paling tepat adalah 25 kali 2. Kan sama dengan 50. Maka ini bisa kita pecah jadi akar 25 dikali akar 2. Akar 25 itu kan seperti yang kita ketahui adalah sama dengan 5. Akar 2 ya tetap akar 2 karena dia tidak memiliki nilai yang bulat, maka tetap dia akar 2. Maka bentuk sederhana dari akar 50 itu adalah 5 akar 2. Contoh yang lain misalnya akar 8. Akar 8 itu berarti bisa kita ubah menjadi akar 4 kali 2. Berarti akar 4 sama dengan 2, akar 2 tetap akar 2. Seperti itu. Contoh yang lain mungkin adalah akar 27. Akar 27 itu berarti perkalian berapa dengan berapa, yang mana salah satunya nilai akarnya itu adalah bulat. Berarti 9 kali 3. Berarti akar 9 sama dengan 3. Akar 3 tetap akar 3 karena dia tidak memiliki nilai bulat.
seperti ini. Ya, cukup ya untuk menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, untuk soal yang ketiga, dia berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, yang nomor 2. Berarti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, maka konsep dasarnya adalah yang di dalam akar ini harus sama. Baru bisa kita jumlahkan atau mau kita kurangkan. Ini bisa, tapi yang ini belum sama. Maka ini harus kita sederhanakan dulu. Maka kalau ini kita jumlahkan, maka ini hasilnya jadi, ingat kalau di penjumlahan, yang kita jumlahkan adalah bilangan yang ada di depan si akar. Berarti 2 tambah 3 berarti jadi 5, akar 3. Jadi akar 3-nya tetap. Nggak usah kita buat jadi 2, jadi akar 9, bukan. Jadi 5 akar 3. Dikurang, ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Akar 27. Berarti jadi 3 akar 3. Berarti ini jadinya 3 akar 3. Tinggal kita kurangkan, jadi 5 dikurang 3 jadi 2. Berarti 2 akar 3. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4, kalau dia di perkalian bentuk akar, maka tidak menjadi masalah kalau misalnya dalam akar itu berbeda. Ini 5, ini 4. Kalau di dalam perkalian dan pembagian bebas, ya. Bebas yang di dalam akar. Bisa kita proses. Contohnya ini 5 akar 5 dikali akar 4. Berarti ini jadinya adalah 5. Jadi sebenarnya di sini kan angkanya ada 1 sebenarnya. 1 akar 4 sama aja dengan akar 4. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Akar 5 kali akar 4 jadinya adalah akar 5 kali 4 jadi 20. Jadi seperti itu. Jadi kalau di perkalian akar, maka kalikanlah bilangan yang ada di depan si akar. Berikutnya adalah yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan jadi 5 kali akar 20 itu kan bisa kita buat jadi 4 kali 5. Jadi akar 4 kali 5 atau 5 kali 4 sama aja ya. Berarti jadinya 5 kali akar 4 2, akar 5 tetap akar 5. Maka dapatlah hasilnya 5 kali 2 jadi 10 akar 5. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Oke, untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 ini juga sama konsepnya seperti ini. Ya, ini dalam kurung. Kalau dalam kurung itu dalam operasi matematika sama dengan perkalian ya, seperti ini. Berarti ini kita kalikan, berarti sama konsepnya 4 kali 5 jadi 20. Terus akar 3 dikali akar 2 jadi akar 6. Selesai. Kenapa selesai? Karena ini akar 6-nya nggak bisa lagi kita sederhanakan. Cukup sampai di sini. Tapi kalau misalnya nanti dia bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah sampai yang paling sederhana. Oke. Kita lanjut untuk soal yang ke-6. Soal yang ke-6 ya, ini perkalian juga, yang mana kalau kita lihat bentuknya adalah yang di dalam akar ini sama, cuma tandanya aja yang beda. Maka kalau misalnya nanti di soal seperti ini, cara cepatnya ada. Cuman kalau kita menggunakan cara panjang, ini kita kalikan. Jadi ada 4 kali perkalian. Akar 3 kali akar 3 berarti jadinya, ingat kalau dalam bentuk akar, kalau dalam akarnya bilangan yang ada dalam akarnya sama, kita kalikan, maka akarnya jadi 3 kalau sama ya. Terus ini jadi akar 3 dikali negatif akar 2 jadinya negatif akar 6. Nah 3 dikali 2 jadi 6. Positif akar 2 dikali akar 3 jadi positif akar 6. Akar 2 dikali negatif akar 2. Ingat kalau dia sama bilangannya berarti akarnya jadi hilang, jadi negatif 2. Ya, kenapa negatif? Karena negatif kali positif jadi negatif. Ini habis, karena negatif positif jadi habis. Jadinya adalah 3 dikurang 2 jadi sama dengan 1. Bisa? Oke, seperti itu dia. Ya. Cara cepatnya nanti kalau seperti ini adalah langsung aja 3 dikurang 2. Ini 3 dikurang 2. 1. Dan oke, berikutnya adalah ini akar khusus. Akar khusus ini adalah
kita carilah dua bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 9, dijumlahkan 9, terus dikalikan adalah 20. Tapi ingat, di sini harus 2. Jadi sebenarnya kalau dalam bentuk akar khusus, konsepnya adalah kalau ada akar A ditambah B dikurang atau ditambah 2 akar A dikali B, maka ini nanti hasilnya jadi akar A plus minus akar B. Jadi ini yang kita pakai konsepnya. Jadi kalau dia tambah nanti di sini jadi tambah, kalau ada kurang di sini berarti di sini jadi kurang. Itu maksudnya. Artinya adalah di sini adalah hasil penjumlahan, sedangkan di sini adalah hasil perkalian. Ini kedua ini adalah ketetapan di sini. Ya, berarti ini yang kita cari adalah dua bilangan yang hasil kalinya adalah 20 jumlahkan 9, berarti bilangannya adalah 5 sama 4. Berarti dapatlah nanti hasilnya jadi akar 5. Ini akar 5. Karena ini kurang berarti dikurang akar 4. Berarti tinggal kita sederhanakan, akar 5 tetap akar 5. Akar 4 jadi 2. Maka hasilnya akar 5 dikurang 2. Oke, soal yang terakhir adalah ini merasionalkan, menyederhanakan bentuk rasionalnya seperti ini. Berarti konsepnya adalah ini kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu berarti lawan dari sini. Berarti kalau ini kurang, nanti kita kalikan dengan yang tambahnya. Berarti di sini kita kalikan dengan akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2. Jadi kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi kalau di sini kurang, di sini jadi tambah. Kalau tambah di sini berarti sini nanti jadi kurang. Tinggal kita kalikan. Berarti ini jadi 10 akar 6. Ini jadi tambah 10 akar 2. Jadi 10-nya kita kalikan ke 2 akar ini. Nanti kalau bentuknya seperti ini kan akar 6, akar 6, akar 2, akar 2, tandanya aja yang beda. Sama seperti yang ini tadi, maka langsung aja 6 dikurang 2, jadi 6 dikurang 2 di sini. Jadi angka yang bilangan yang ada di dalam akarnya aja kita selesaikan. Berarti tinggal kita sederhanakan jadi 10 akar 6 ditambah 10 akar 2 per 4. Tinggal mau kita sederhanakan semuanya ini, berarti bisa sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 jadi 2, dibagi 2 jadi 5, dibagi 2 jadi 5. Berarti dapat hasilnya jadi 5 akar 6 tambah 5 akar 2 per 2. Jadi seperti ini. Oke, atau bisa juga 5 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2 per 2. Sepertinya juga bisa. Oke, baik, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.